Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujunandari. Saya dari kelas Saka 18C Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang utang antar perusahaan. Kita bisa lihat slide di samping, di mana saya akan menjelaskan tentang transfer utang antar perusahaan atau Direct Intercompany Debt Transfer, yaitu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Kita bisa lihat di slide selanjutnya, ada ilustrasi ada PT Induk dan PT Anak, di mana obligasi yang beredar di PT Induk dibeli oleh PT Anak. Nah, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya penjelasan tentang pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Kita bisa lihat di slide di samping. Yang pertama, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik induk maupun anak, pada saat terjadi pembelian. Yang ketiga, perbedaan antara akun kewajiban, obligasi, dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh kasus. Kita bisa lihat di slide di samping. Asumsikan bahwa SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM, yang diperoleh dari nilai bukunya sebesar $5.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2006, ketika SUE mempunyai modal saham sebesar $5.600.000 dan laba ditahan sebesar $3 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Dan pada tanggal yang sama, SUE Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950.000 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya kita bisa lihat di slide di samping, di mana nilai buku obligasi yang dibeli sebesar $1.010.000 dan harga beli $950.000. $1.010.000 ini didapatkan dari 10% dikali nilai nominal sebesar $10 juta ditambah $100.000 dari premi. Nah, dan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar $60.000 yang didapatkan dari pengurangan dari nilai buku obligasi yang dibeli sebesar $1.010.000 dikurang $950.000 sehingga didapatkan $60.000. Selanjutnya, satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM pada kas sebesar $950.000. Selanjutnya, untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95, jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi, obligasi, dan kewajiban obligasi antara perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di bawahnya itu 1 Januari 2008, utang obligasi 10% sebesar $1.010.000 pada investasi dalam obligasi PAM $950.000
dan keuntungan atas penarikan obligasi $60.000. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.